Shalom saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Tapi namun sebelumnya, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini kami datang di hadapan Engkau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memimpin setiap kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti dengan baik, kami boleh memahami dengan baik. Itu semua karena pimpinan-Mu, itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami minta Roh Kudus Tuhan membuka hati kami, dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, dan terlebih-lebih boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami, biarlah pimpinan-Mu selalu hadir bagi kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan buat kita semua saya akan bacakan buat kita semua. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudaraku, dalam kebenaran firman Tuhan saat ini saya memberikan sebuah tema, yaitu jadikanlah hidupmu bermanfaat bagi orang banyak. Firman Tuhan ini adalah salah satu perintah atau nasihat dan juga sebuah lanjutan tentang perkataan Yesus pada saat dia berkhotbah di bukit kepada orang banyak, kepada orang-orang percaya, dan terlebih khusus kepada murid-muridnya pada saat itu. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya secara khusus, kamu adalah garam dan terang dunia. Yesus menasihatkan mereka supaya mereka menjadikan hidupnya menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, atau orang-orang yang ada di sekitar lingkungan mereka, dimanapun murid-murid Yesus berada pada saat itu. Itulah sebabnya Yesus memberikan sebuah nasihat supaya murid-murid Yesus, terlebih khusus mereka, boleh menjadikan hidupnya berdampak dan memiliki sebuah manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Itulah yang Yesus perintahkan kepada mereka, supaya hidup mereka benar-benar menjadi
berkat dan menjadi garam, menjadi terang bagi orang-orang yang ada pada saat itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin kita semua sudah pada tahu bahwa fungsi garam adalah memberikan sebuah rasa pada makanan. Karena tanpa ada garam, maka makanan yang kita akan makan tidak ada rasanya. Bahkan boleh dikatakan menjadi tawar, tidak ada gunanya. Begitupun juga terang. Kalau tidak ada terang dalam kegelapan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang terjadi pada saat itu. Diandaikan sebuah garam dan terang, supaya kita bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memberikan rasa kepada mereka supaya mereka juga bisa merasakan bahwa pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kita diajarkan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita bawa di dalam kehidupan kita bagaimana kita boleh memberikan petunjuk kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Itu merupakan salah satu contoh kita memberikan rasa, memberikan sebuah penerangan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini bisa kita lakukan dengan cara memberitakan Injil, memberikan sebuah nasihat, dan mengajak orang-orang untuk pergi ke gereja, pergi bersekutu dengan Tuhan. Itu merupakan sebuah dampak yang bisa kita lakukan supaya mereka juga bisa merasakan adanya kasih Tuhan di dalam hidup mereka, ketika kita bisa mempengaruhi mereka, mengajak mereka untuk melihat adanya garam dan terang dunia di dalam hidup mereka. Itulah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan sebagai orang yang percaya, yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, menjadi terang, menjadi dampak. Bukan mereka yang belum mengenal Yesus mempengaruhi kita, tetapi kitalah sebagai orang yang sudah percaya mempergunakan cara kita untuk mempengaruhi mereka supaya mereka boleh mengenal akan Yesus Kristus, mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka boleh membawa orang-orang untuk mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya menjadikan hidupnya bermanfaat, artinya memberikan dampak, memberikan rasa kepada orang-orang yang mereka jumpai atau orang-orang yang ada di sekitar mereka, supaya mereka boleh mengantar orang-orang yang belum merasakan akan adanya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita bisa lakukan oleh karena Tuhan
sendiri sudah terlebih dahulu memberikan dampak kepada orang banyak pada saat ia berkhotbah di bukit. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah menyatakan bahwa setiap orang percaya adalah garam dunia. Berarti memberikan dampak bagi dunia ini. Bukan hanya kita sendiri yang merasakan, tetapi orang-orang yang ada di dalam dunia ini bisa merasakan, bisa menikmati adanya garam dan terang dunia di dalam kehidupan mereka. Terang dunia memberikan penerangan, memberikan sebuah jalan untuk menuju ke dalam persekutuan. Pertanyaan Yesus ini adalah sebuah penegasan bahwa keberadaan orang percaya itu bernilai dan mempunyai fungsi penting bagi lingkungan mereka. Itulah yang Yesus sampaikan atau berikan kepada murid-muridnya, supaya mereka mempergunakan hidupnya menjadi berkat, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan mereka bisa menjadikan hidupnya bermanfaat, berguna, bisa dirasakan oleh orang lain di dalam kehidupan mereka. Memiliki cara hidup yang mampu mempengaruhi orang lain, bukan orang lain yang mempengaruhi mereka, tetapi murid-murid Yesus mempengaruhi orang-orang yang belum mengenal akan firman Tuhan, supaya mereka juga bisa mengenal akan adanya Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita bisa belajar lebih lagi untuk terus menerapkan apa yang Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya, supaya mereka menjadi berkat, menjadi dampak di dalam kehidupan mereka, dan kita juga bawa kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya orang-orang yang kita layani bisa merasakan, bisa kita layani dengan menerapkan garam dan terang dunia di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah mengenal akan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita semua di dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan saat ini, kami boleh benar-benar menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami jumpai, bahkan orang-orang yang kami akan layani nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami supaya kami benar-benar menerapkan apa yang Engkau sudah sampaikan kepada kami semua di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami ke depannya. Biarlah pimpinan-Mu
biarlah pemeliharaanmu selalu hadir bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Bapa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.